tidak pernah menunjukkan salinan ijazah Jokowi. Kan selama ini Jokowi mengaku lulus dari Universitas Gadjah Mada. Kalau kita melihat tahun 2014 ya, tahun 2019 dulu ya. Tahun 2019 itu Jokowi calon presiden loh. Syarat wajib calon presiden itu harus melampirkan legalisir ijazah. Otomatis tahun 2019 Jokowi membawa ijazahnya untuk melegalisir di kampus ini, di UGM. Itu yang terbaru loh. Ya, 2014. Kemudian ke belakangnya lagi, tahun 2009 ketika dia menjadi calon presiden yang pertama, otomatis dia juga membawa ijazahnya ke kampus ini. Karena syarat melegalisir ijazah harus melampirkan aslinya. Otomatis UGM mempunyai arsip terbaru terkait kopian ijazah Joko Widodo. Secara logika, kita mundur lagi ke belakang. Pada tahun 2004 beliau kemudian mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta. Ke belakangnya lagi calon wali kota Solo. Jadi ada 4 kali pencalonan Joko Widodo menggunakan ijazah dari Universitas Gadjah Mada. Hal yang tidak mungkin UGM tidak mempunyai kopian ijazah yang dilampirkan oleh Jokowi sebagai syarat pencalonan kepala daerah, kepala pemerintahan, gubernur, wali kota sampai ke presiden. Kalau secara logika itu tidak masuk akal Bapak Ibu, pemirsa sekalian. Ya kan? Tapi kami coba menantang pada hari ini. Secara resmi kami menyurati UGM dan UGM membalas surat kami untuk berdialog tentang ijazah Jokowi. Kami mau lihat, jangankan ijazah aslinya, kami mau lihat kopian yang terlegalisir dari UGM. Apakah ada atau tidak? Tidak ada alasan Universitas Gadjah Mada menyatakan ijazah Jokowi tidak ada. Tidak ada alasan. Karena ini bukan waktu ratusan tahun atau puluhan tahun, baru kemarin 2014 dia mencalonkan sebagai presiden. Kemudian dia calonkan lagi 2019. Terbaru sekarang baru tahun berapa Bapak Ibu? Sekarang baru tahun 2025. Otomatis baru 5 tahun yang lalu Joko Widodo datang membawa ijazah aslinya jika benar untuk melegalisir di UGM, dan UGM menerima itu sebagai arsip, menyimpan bahwa benar Jokowi mempunyai ijazah, sehingga keluarlah stempel UGM ini merupakan lampiran dari salinan ijazah asli, keluarlah transkrip dari legalisir tersebut. Dan itu setelah diberikan ke Jokowi untuk dimasukkan ke KPU, mereka punya arsip di kampus ini, dan kita sekarang berada di Fakultas Kehutanan. Otomatis arsip itu ada di fakultas, karena yang mengeluarkan ijazah legalisir adalah fakultas. Hal yang tidak mungkin tidak ada di fakultas. Betul apa tidak Bapak Ibu? Nah, apakah berani UGM menunjukkan ini loh ijazah yang dibawa Jokowi pada saat melegalisir, dan ini merupakan lampiran legalisir? Saya berani menantang kepada UGM. Kalau UGM berani, maka yang ditanyakan oleh media tadi, oleh wartawan, transformasi atau transparansi terhadap keterbukaan publik oleh UGM, apakah UGM akan terbuka atau UGM malah justru melindungi yang namanya Joko Widodo? Nah, itu pertanyaannya Pak Ian dari wartawan, bahwa simpel aja, baru 5 tahun lalu kok Jokowi datang ke sini membawa legalisirnya. Kalau Jokowi tidak melegalisir ke sini, maka ijazah yang dia bawa ke KPU itu adalah ijazah palsu yang dibuat legalisir palsu juga. Jadi hal yang paling pasti, dia pasti datang ke UGM untuk membawa ijazah dan legalisir untuk apa? Untuk kepentingan pilkada dan pemilu sebagai wali kota, gubernur, dan terakhir presiden 2 periode loh. Seperti itu Bung Ian. Ada lagi dari yang lain? Ya, halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya di channel ini. Teman-teman, sebelum kita membedah isu panas hari ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan berikan komentar kalian, sehingga channel ini terus berkembang, agar juga tidak ketinggalan video menarik yang saya update setiap harinya. Nah teman-teman, politik Indonesia kembali memanas dengan satu isu klasik yang menolak padam, di mana dugaan ijazah palsu Bapak Presiden ke-7 Joko Widodo. Nah, kali ini bukan sekedar rumor media sosial, tapi sudah masuk ke meja hijau di Pengadilan Negeri Solo. Nah, teman-teman, mengapa setelah menjabat 2 periode, masalah ini masih terus dikejar? Mari kita bedah faktanya. Nah, teman-teman, pernah terpikir tidak secara logika seorang calon penjabat republik mulai dari wali kota, gubernur, hingga presiden wajib melegalisir ijazah aslinya? Artinya, Universitas Gadjah Mada atau UGM seharusnya punya arsip terbaru
Nah, setidaknya dari tahun 2019 lalu, nah teman-teman pertanyaannya sederhana, jika ijazah itu ada, mengapa begitu sulit untuk menunjukkannya secara transparan ke publik guna mengakhiri kegaduhan ini? Nah, teman-teman, menariknya mantan Wakapolri Komjen Pol Oerejensono bahkan mengusulkan agar Jaksa Agung menggunakan hak dopenoring, yaitu mendesampingkan perkara demi kepentingan umum. Jika memang perkara ini terbukti namun berpotensi memicu kegaduhan nasional besar. Nah, ini menunjukkan bahwa level pembahasannya sudah bukan lagi di tingkat obrolan warung kopi, tapi sudah menyentuh instrumen hukum tertinggi. Nah, teman-teman, sebagai rakyat, kita tentu mendambakan kepastian hukum dan kejujuran dari pemimpin. Nah, apakah ini murni gerakan mencari kebenaran ataukah ada operasi politik di balik seperti yang ada di tuduhan di beberapa pihak? Nah, teman-teman, menurut kalian haruskah UGM buka-bukaan saja soal arsip ijazah ini agar semua tuntas? Nah, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita diskusi sehat di sini. Salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman, seperti biasa saya akan mereview atau membacakan bagaimana komentar teman-teman kita yang sudah menyuarakan hatinya dari cuplikan video tersebut. Nah, teman-teman, disampaikan oleh Sumitro, sangat benar yang Bapak ini katakan. Kemana arsip legalisir ijazah Jokowi di UGM? Aneh kalau arsip di fakultas UGM tidak punya arsip. Ya, awal pasti udah direncanakan untuk memalsukan Jokowi, memang udah niat jahat. Nah, teman-teman, disampaikan oleh Ahmad, setiap kebohongan harus dibongkar, siapapun yang terlibat kebohongan harus diseret ke pengadilan. Nah, teman-teman, disampaikan oleh Asep Jayadi, masuk akal juga abang ini bicara. Semoga kebenaran terbuka terang benderang, Allah membuka kebenaran. Nah, teman-teman, disampaikan oleh Rumadi Utami, tangkap dan adili OVA UGM dan Jokowi. Mereka berdua kong kaling kong, jahat terkait ijazah bodong Jokowi. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Joko Tolelit, Rektor UGM lah yang menjadi biang gaduh karena kebohongan sistematis. Tolong pengadilan uji karbon dokumentasi Jokowi di UGM karena hasil rekayasa dan baru dibuat belakangan. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Muhammad, apa mungkin UGM sesungguhnya yang jadi penaung para perusak bangsa ini? Ya, teman-teman, disampaikan oleh Tafatima, setuju. Ayo semangat membela yang benar dan tidak bohongi rakyat. Nah, teman-teman, disampaikan oleh Mak Godek, sudah hancur hukum di Indonesia. Penegak hukum aparat TNI dan DPR sudah tidak ada nyali terhadap Jokowi. Ya, kalau pada akhirnya ternyata ijazah sarjana UGM palsu, maka rektor UGM saat ini harus bertanggung jawab dan harus dipecat dan dipidana karena berbuat gaduh dan memberikan berita bohong. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Bima, tetap semangat walaupun perkara terkait Jokowi pasti susah ditembus, setidaknya kita akan tahu kalau presidennya Prabowo Jokowi kebal hukumnya. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Barmasya, UGM yang mestinya bertanggung jawab melalui Bu Rektor dengan keterangan yang diragukan kebenarannya karena tidak disertai argumentasi lengkap secara akademik. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Sustio Supardi, Anda benar sekali, setiap legalisir ijazah pasti harus menunjukkan ijazah aslinya. Jadi sebenarnya untuk membuktikan kasus ini sangat mudah, yang penting ada kejujuran. Nah, teman-teman, disampaikan oleh Eko Mujawan, itulah Indonesia, baru setelah ada seseorang pemberani hadir yang bersembunyi berhamburan keluar. Kenapa tidak ada yang berani bicara di tahun 1999 dan gak tahu ada apa dengan UGM? Ya, teman-teman, disampaikan oleh Sahar Match, orang bodoh aja cara berpikirnya juga begitu. Kenapa UGM tetap tidak mau terbuka kepada publik? Sangat masuk akal UGM sengaja menutupi kepalsuan ijazah Pak Jokowi.
Ya, segala yang dipermasalahkan perlu adanya kedua belah pihak, perlu adanya sebagai saksi mata dengan mengajak dari kedua belah pihak yang saling mengajak tim teknis agar bisa didapat data dan bukti yang kuat. Nah, teman-teman, disampaikan oleh Pepolingrat, Gedek bikin emosi melihat kelakuan Jokowi yang ngeblek tidak punya hati. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Tataludus Tafa, legalisir adalah kata kunci KPU untuk membela diri. Kruclah pejabat yang berwenang legalisir ijazah. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Lilik Murtitatum, yang wajib diperiksa Rektor UGM, bawa ke pengadilan semua yang melindungi wajib diperiksa. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Cimestari, penegak hukum sekarang juga palsu supaya terintegritas mereka tidak untuk menegakkan hukum dan keadilan, tapi untuk melindungi Jokowi dari polisi, jaksa, hakim, media yang mau dibayar Jokowi. Jadi semua administrasi negara juga dipalsukan Jokowi. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Tuti Riswani, kasihan sekali UGM jadi jelek namanya akibat rektor yang membela kebohongan dan kepalsuan demi kejahatan dan cuan memalukan. Ya, sebenarnya sudah terang benderang, tapi semua pihak terutama Pak Jokowi, APH dan UGM tidak mau jujur. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Heri, rakyat itu sudah muak dengan kebohongan Jokowi, ruwet, ribet, gegerat, tangkap, proses, dan adili. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Insyan Shori, tidak berhak UGM mengklaim Pak Jokowi tamat dari UGM kalau tidak memiliki fotokopi ijazah Pak Jokowi. Ya, dikatakan oleh Nopal, kenapa Jokowi ijazah palsu dioloskan dan menerima bodoh salah. Ya, benar. Ya, kalau UGM berbohong bisa zero student. Ya, mau ngelamar kerjaan saja wajib legalisir, apalagi wali kota, gubernur, maupun presiden. Ya, dengerin tuh para termul, jangan sok tahu apa kalian kuliah di UGM. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Herman Mukhtar, ngulur-ngulur waktu biar Indonesia nggak bisa memikirkan masa depan yang dipikirkannya hanya ijazah Jokowi, negara luar ketawa lihat negara Indonesia. Dikatakan oleh Usman Mansyar, betul sekali Anda bro, ketika mau megalisir ijazah UGM, ketika akan mendatangani ijazah Jokowi, tentu UGM melihat atau meneliti secara seksama ijazah asli Jokowi dan membandingkan dengan fotokopi ijazah yang akan dilegalisir. Nah, teman-teman, sampai di sini saja review komentar teman-teman kita yang sudah menyuarakan hatinya dalam cuplikan video ini. Nah, teman-teman, bagaimana juga menurut kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Sampai jumpa di lain video menarik berikutnya. Teman-teman, salam NKRI, harga mati.